Hanya komandan yang setara dengan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah yang mampu menahannya, namun keterjutan melintas di matanya. Sementara itu, wajah dua kultivator transformasi jiwa tingkat awal nampak pucat, tubuh mereka gemetar dan berhenti tanpa sadar. Meskipun kultivasi mereka dapat dibandingkan dengan para kultivator transformasi jiwa, mereka masih jauh di bawah Wang Lin, yang saat ini berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin tampak tenang saat ia melangkah maju, seorang komandan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah itu segera melangkah ke samping, ia tidak berani menghentikan Wang Lin. Tiga lainnya terkejut saat melihat itu, terutama Sima yang paling terkejut. Dia bahkan tidak berani menatap Wang Lin. Jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki kultivasi seperti itu, dia tidak akan pernah berani memprovokasinya saat itu, namun hatinya langsung gemetar saat memikirkan apa yang terjadi pada 13 dan Hupao dan merasa menyesal. Saat Wang Lin melangkah mendekat, ke-10.000 prajurit iblis itu pun bubar untuk membuat jalan. Mereka semua mengenali Wang Lin. Kejadian dari masa lalu telah membekas di dalam hati mereka. Perasaan rumit dan ketakutan mereka terhadap mantan komandan misterius ini muncul kembali di hati mereka. Dalam sekejap, lorong panjang muncul di hadapan Wang Lin, dan di ujung lorong itu, Aosan, seorang pria kekar berbaju besi hitam, tatapan matanya masih dingin, tapi tatapan Wang Lin bahkan lebih dingin. Seluruh tubuh Wang Lin bagaikan bongkahan es yang tak pernah mencair saat dia melangkah maju menuju Aosan. Saat dia berjalan lewat, para prajurit iblis berbaju besi hitam yang ada di dekatnya semua mundur beberapa langkah, karena mereka merasakan perasaan tercekik datang dari tubuh mereka. Aura kuat di sekitar Aosan menjadi semakin kuat saat dia meraung dan melangkah maju. Langkah ini menyebabkan auranya langsung keluar, menyebabkan semua prajurit iblis di sekitarnya tanpa sadar mundur lebih jauh. Ekspresi Wang Lin makin dingin, dia tidak berhenti sedikit pun dan terus melangkah maju. Aura Aosan menghilang saat mendarat di tubuh Wang Lin, dan sama sekali tidak dapat memengaruhinya. Wang Lin dapat melihat kultivasi Aosan berada di tahap akhir transformasi jiwa, namun belum mencapai puncak tahap akhir. Aura dingin di tubuh Wang Lin melonjak setiap kali dia melangkah. Saat dia berjalan, embun beku mulai muncul di tanah dan menyebar. Aura Aosan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi aura Wang Lin. Perasaan tercekik segera muncul di hatinya. Dia secara tidak sadar ingin mengambil langkah mundur, tapi dia segera memaksa dirinya untuk berhenti. Dia tahu bahwa jika dia mundur, musuhnya mungkin mengambil kesempatan itu untuk segera menyerang. Namun jika dia tidak mundur, tekanan itu akan terus menekannya seperti orang gila. Dia hanya menghadapi tekanan semacam ini saat menghadapi Jenderal Iblis. Akhirnya, ketika Wang Lin hanya berjarak 20 langkah darinya, wajah Aosan dipenuhi keringat, dan dia berteriak, "Komandan Wang, apa yang ingin kau lakukan?" Wang Lin dengan tenang berkata sambil terus melangkah maju, "Ini adalah camp militerku. Menurutmu apa maksudku?" Saat Wang Lin semakin dekat, Aosan langsung merasakan tekanan luar biasa di tubuhnya, seolah ada banyak gunung besar yang menekannya, namun dia masih menahan untuk mundur dan berteriak, "Kau telah menghilang selama lebih dari setahun, Jenderal Iblis telah lama mencopot pangkatmu sebagai komandan." Tatapan Wang Lin semakin dingin. 1 tahun, jadi baru 1 tahun, pikir Wang Lin. Indra spiritualnya menyebar untuk mencari 13 dan Hupao, namun dia tidak menemukan mereka. "Di mana kedua pengikutku?" tanya Wang Lin dengan dingin. Pada saat ini, hanya ada 10 langkah antara mereka. Semburan aura yang kuat segera menghantam Aoihan, namun dia masih terus menahan keinginannya untuk mundur, karena sebagai panglima tertinggi, dia tidak bisa membiarkan seorang panglima menekannya, atau posisinya tidak akan aman lagi. Bahkan jika kultivasi panglima ini lebih kuat darinya. Wang Lin segera menyadari bahwa Aosan telah mencapai batas kemampuannya, dan mempercepat langkahnya, dan mengambil 7 langkah berturut-turut. Aosan langsung merasakan aura Wang Lin meningkat pesat dalam 7 langkah itu, rasanya seperti gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya baru saja runtuh menimpanya. Dia tidak bisa lagi menahan tekanan ini, dan tanpa sadar mundur selangkah. Akibatnya tekanan Wang Lin langsung mencapai puncaknya dan tatapannya menjadi dingin. Ini tidak bagus, pikir Aosan dengan ekspresi nampak berubah saat melihat Wang Lin bergerak maju hendak menyerang. Aura puncak tahap akhir transformasi jiwa segera menyapu.
Saat Aosan mundur, tangannya mengepal dan segera mengayunkan tinjunya, menyebabkan suara gemuruh keras dan gelombang suara menyebar ke depan. Di saat yang sama, energi spiritual iblis dalam tubuhnya melonjak keluar dan berubah menjadi kura-kura hitam raksasa. Punggung dan ekor kura-kura hitam itu ditutupi dengan banyak duri-duri tajam. Saat ekornya berayun menyebabkan ruang itu nampak hancur saat garis-garis hitam spasial muncul di udara. Wang Lin melangkah di udara sambil mengangkat jarinya. Setelah kultivasinya mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, kekuatan jari kematiannya menjadi beberapa kali lebih kuat. Gelombang energi spiritual iblis berkumpul di jarinya, menyebabkan langit berubah warna, dan seluruh camp diselimuti kegelapan. Gelombang suara yang muncul dari tinju Aosan langsung runtuh. Jari Wang Lin tidak berhenti saat menekan ke bawah. Semua yang ada dalam radius 1000 kaki telah terkumpul di jarinya. Saat jari kematian turun, Aosan segera merasakan tekanan yang kuat. Dia meraung dan tubuhnya langsung menyatu dengan kura-kura hitam di belakangnya. Saat ini matanya dipenuhi dengan cahaya iblis dan kura-kura hitam nampak menjadi hidup dan bergerak saat ia mengeluarkan raungan, dan ekornya mencambuk ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dan jari mautnya menekan ekor kura-kura hitam itu, menyebabkan banyak retakan muncul pada ekornya, dan menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh kura-kura hitam itu, dan baju besi Aosan hancur berkeping-keping. Dia muntah seteguk darah. Tubuhnya mundur beberapa langkah dan berlutut dengan satu kaki. Tangan kanan, Wang Lin terulur ke belakang, dan tubuh Sima ditangkap dan terbang ke arahnya. "Di mana pengikutku?" tanya Wang Lin dengan dingin. Tubuh Sima gemetar saat dia menjawab. "Setengah tahun setelah kau pergi, mereka berdua menghilang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi." Wang Lin menatap Sima dengan dingin. Kedua jarinya langsung menunjuk ke dahi Sima saat menggunakan mantra pencarian jiwa. Setengah tahun setelah kepergiannya, 13 dan Hu Pao berselisih. Hu Pao memutuskan untuk tidak menunggu Wang Lin dan kembali ke suku. Sementara 13 bertekad untuk menunggu. Hu Pao akhirnya pergi, tapi ia tidak berhasil pergi. Sima dengan mudah menangkapnya dengan alasan melanggar peraturan militer dan melemparkannya ke penjara kegelapan. 3 bulan kemudian, Hu Pao menghilang secara misterius. Penjara gelap itu dijaga sangat ketat. Bahkan Sima tidak tahu bagaimana Hu Pao bisa menghilang. Adapun 13, ia mencoba membantu Hu Pao, tapi dia juga ditangkap Sima. Semua meridiannya dan tulangnya dihancurkan, lalu dibuang ke dalam penjara bawah tanah untuk mati seperti Hu Pao. Namun, Aosan melihatnya dan membawa 13 pergi. Berbagai kejadian itu muncul di mata Wang Lin. Tatapan matanya menjadi lebih dingin saat dia berkata, "Bagus, 3 kali." Kabut hitam mantra pembantaian surgawi melonjak di jarinya, dan memasuki dahi Sima membuat tubuhnya langsung mengejang sebelum akhirnya meledak dan hancur menjadi potongan daging yang berjatuhan di sekitarnya. Setelah membunuh Sima, Wang Lin menatap Aosan yang tidak jauh darinya. Dari ingatan Sima, dialah yang membawa pergi 13 yang sekarat. Wang Lin melangkah maju dan tiba di hadapan Aosan dan bertanya dengan dingin, "Di mana 13? Wajah Aosan sedikit kusam saat berkata, "Apakah yang kau maksud orang barbar itu?" Jenderal Iblis mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan orang-orang dengan tubuh yang kuat. Orang barbar itu telah mengumpulkan semua energi spiritual iblis di dalam dagingnya dan menggunakan cara misterius untuk memurnikan tubuhnya. Aku melihat bahwa dia memenuhi persyaratan Jenderal Iblis, jadi aku menyembuhkannya dan menghadiahkannya pada Jenderal Iblis. Komandan Wang, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertanya langsung pada Jenderal Iblis. Kata Aosan menatap Wang Lin dan mencibir. Kau menyelamatkan 13. Aku anggap impas, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kata Wang Lin, tubuhnya berubah menjadi kabut hitam, yang melesat langsung menuju istana Jenderal Iblis. Aosan terkejut saat melihat Wang Lin menuju ke istana Jenderal Iblis. Dia ragu sejenak sebelum berkata, setengah tahun yang lalu, Jenderal Iblis bertapa dan menutup semua formasi teleportasi. Satu-satunya cara adalah menerobos masuk. Wang Lin sedikit mengernyit mendengar itu. Saat terbang ia menyebarkan indera spiritualnya dan memindai area itu. Semua formasi teleportasi di dalam kota iblis kuno yang mengarah ke istana Jenderal Iblis telah ditutup, kecuali Jenderal Iblis membukanya sendiri, mustahil untuk menggunakannya. Ada 6 pintu gerbang antara camp militer dan istana Jenderal Iblis. Jika dia tidak bisa menggunakan formasi, maka dia harus menerobos pintu satu persatu untuk bisa masuk. Wang Lin muncul di luar pintu gerbang raksasa ke-6, yang terhubung ke dinding luar.
dan memiliki segel pembatas yang terus-menerus berkedip di sepanjang pintu. Saat Wang Lin muncul, terdengar teriakan dari penjaga di samping pintu. "Pendatang, berhenti dan cepat pergi. Jika kau melangkah lagi, kau akan dibunuh tanpa pertanyaan." Wang Lin mengangkat kepalanya dan tatapannya menjadi dingin. Pedang surgawi muncul di tangannya saat dia melangkah maju, menyebabkan para penjaga langsung menyerbu dan melancarkan serangan energi spiritual iblis untuk menghentikannya. Wang Lin melangkah maju sambil menebaskan pedang surgawi ke segala arah. Siapapun yang mencoba menghentikan Wang Lin harus melewati cahaya pedang surgawi itu. Serangkaian jeritan menyedihkan segera terdengar di tempat itu. Wang Lin kembali mengayunkan pedang dan cahaya pedang melesat langsung ke pintu gerbang dan menghantamnya hingga hancur. Saat ini ada ribuan tentara iblis di antara pintu gerbang ke-6 dan ke-5. Mereka segera dipaksa mundur oleh pecahan-pecahan pintu ke-6 yang terlempar. Pada saat pintu gerbang ke-6 hancur, Wang Lin melangkah sambil berkata, "Aku ingin bertemu Jenderal Iblis. Bunuh!" Teriak ribuan prajurit iblis saat melihat Wang Lin masuk. Mereka mendapat perintah untuk membunuh siapapun yang berani menerobos masuk saat Jenderal Iblis sedang bertapa. Wang Lin tampak tenang saat tangannya membentuk segel dan melambaikannya. Hembusan angin kencang muncul dan membentuk tornado yang bergerak cepat dan dengan paksa menciptakan jalan baginya melalui ribuan prajurit iblis dan tiba di depan pintu gerbang ke-5. Tangan Wang Lin membentuk segel, energi spiritual surgawi melonjak di tubuhnya saat dia menekannya di pintu gerbang ke-5 hingga meledak. Pada saat pintu ke-5 hancur, lebih dari 10.000 prajurit iblis mengeluarkan raungan. Di saat yang sama, energi spiritual iblis mereka bersatu secara misterius, menciptakan gelombang energi spiritual iblis yang sangat menindas ke arah Wang Lin. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia harus mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Dia melambaikan tangannya, dan 3 sarung pedang terbang keluar saat 3 cahaya pedang melesat keluar dari sarung pedang dan menghantam energi spiritual iblis, menyebabkan serangkaian ledakan keras bergema di sekitarnya. Wang Lin bergerak cepat menembus pintu dengan pedang surgawi di depannya, menebas untuk memberi jalan. Melihat itu, ribuan prajurit iblis membentuk dinding penghalang energi spiritual iblis untuk mencegah Wang Lin melangkah lebih jauh. Wang Lin mengeluarkan bendera larangan. Dengan sekali kibasan, kabut hitam pekat terbang keluar dan berputar di sekelilingnya, dan Wang Lin menerobos semua rintangan dan terus bergerak maju. Pada saat ini, ribuan prajurit iblis dari pintu gerbang ke-5 bergegas masuk dari belakangnya dan mengepung Wang Lin. Suara Wang Lin terdengar, "Tuan Jenderal Iblis, Wang Lin meminta bertemu." Dia yakin, meskipun Jenderal Iblis itu sedang berkultivasi dalam pintu tertutup, dia masih bisa mendengarnya. Namun setelah beberapa waktu, Sang Jenderal Iblis tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh tentara iblis di semua sisi. Sepanjang waktu ini dia berusaha untuk tidak membunuh. Tapi kali ini, dia dipaksa untuk membunuh. Wang Lin mengangkat jari kematian dengan kekuatan penuhnya, menyebabkan setiap prajurit iblis dalam jarak 1000 kaki gemetar sebelum tubuh mereka menjadi kaku saat semua energi spiritual iblis mereka tersedot keluar dan memasuki jari Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergerak secepat kilat saat menuju pintu gerbang ke-4. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya berhenti, bahkan setengah detik pun, dan jarinya mendarat di pintu gerbang ke-4, menyebabkannya meledak dan hancur. Satu suara tua tiba-tiba terdengar, ketika satu sosok tua melangkah keluar, "Mundurlah." Energi spiritual iblis melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi ular piton raksasa yang berusaha melahap Wang Lin. Jari Wang Lin menghantam ular piton membuat ular piton itu menjerit memilukan dan tubuhnya perlahan hancur, sementara Wang Lin mundur selangkah. Saat ular piton itu ambruk, sosok tua itu gemetar. Tubuhnya mundur beberapa langkah. Wang Lin langsung berjalan melewati gerbang ke-4 dan menatap lelaki tua itu. Dia tidak asing dengan lelaki tua ini. Dia adalah orang yang datang bersama Jingbo ke camp saat itu. Wajah Bogu nampak pucat dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia telah melihat Wang Lin setahun yang lalu. Saat itu tingkat kultivasi mereka hampir sama, namun saat ini tingkat kultivasi Wang Lin telah melebihinya. Jika bukan karena dia meminjam kekuatan prajurit iblis dan melancarkan serangan diam-diam, Wang Lin tidak akan dipaksa mundur selangkah pun. Wang Lin melangkah masuk dan menggunakan kekuatan jari kematian sekali lagi, menyebabkan Bogu mengeluarkan suara gemuruh saat semua energi spiritual iblis dalam tubuhnya melonjak untuk memanggil ular piton raksasa lainnya, dan menyatu dengan ular piton raksasa itu, dan mencoba melahap Wang Lin sekali lagi. Suara Wang Lin terdengar dingin, "Karena Jenderal Iblis tidak mau menemuiku, jangan salahkan aku karena membantai mereka." Kabut hitam muncul di antara jari-jarinya dan menyebar dengan cepat. Di saat yang sama, cahaya merah menyala di matanya.
Wang Lin tidak menyerang ular piton itu, namun setiap kali dia menggerakkan tangannya, banyak prajurit iblis akan mati. Prajurit iblis lainnya meraung dan mengepung Wang Lin. Energi spiritual iblis mereka bekerja sama untuk menciptakan formasi. Begitu formasi ini selesai, itu akan segera mengembun menjadi binatang iblis yang terus menyerang Wang Lin. Menghadapi ribuan prajurit iblis ini, Wang Lin mengerti energi spiritual surgawinya akan terkuras. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia menggunakan jari iblis, jari mantra pembunuh kedua. Energi spiritual iblis di udara dengan cepat didorong menjauh oleh jari iblis. Jari Wang Lin menekan ke bawah dan energi spiritual iblis dari jarinya mengebor ke dalam setiap prajurit iblis, menyebabkan tubuh mereka meledak menjadi banyak kabut darah. Wang Lin bergegas maju dan menyerang langsung ke gerbang ketiga. Dengan satu jari, kabut darah berkumpul membentuk naga darah yang melesat. Bogu yang melihat itu segera menghentikan naga darah itu, namun menyebabkan tubuhnya meledak. Naga darah yang diciptakan oleh jari iblis mendarat di pintu ketiga, menyebabkan serangkaian suara gemuruh yang keras terdengar, dan pintu ketiga hancur. Saat pintu itu hancur, ribuan prajurit iblis menyerbu keluar dari gerbang ketiga. Ada 6 lelaki tua muncul dan mengepung Wang Lin. Wang Lin menghela napas getir. Ini adalah batas kultivasinya. Tak satu pun dari 5 tetua yang keluar ini lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Ditambah dengan puluhan ribu prajurit iblis di sekelilingnya, Wang Lin tahu bahwa ia harus menggunakan jari pembunuh ketiga jika ingin menghancurkan pintu kedua. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.